Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umri dunya wa din wa salatu wassalam ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak memberikan kita kenikmatan, terutama nikmat iman, Islam dan nikmat kesehatan. Sholawat dan salam tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke jalan yang terang benderang. Yang terhormat guru bimbingan pada hari ini dan teman-temanku semua yang insya Allah diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hadirin semuanya, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya menyampaikan sedikit ilmu tentang keistimewaan sholat berjamaah. Ibnu Umar meriwayatkan bahwa suatu hari Umar bin Khattab berpidato di hadapan masyarakat kota Jabiyah. Di dalam pidatonya, beliau menyitir bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang menghendaki bertempat tinggal di tengah-tengah surga, hendaklah ia tetap berjamaah, karena setan akan selalu bersama-sama orang yang sendirian, sedangkan setan akan lebih jauh dari orang yang lebih dari satu. Hadis riwayat Ahmad. Dalam riwayat lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pertolongan Allah bersama jamaah. Jika ada seseorang dari jamaah menyendiri, pasti ia akan diserobot oleh setan, sebagaimana harimau menyerobot kambing yang terpencil dari gerombolannya. Hadis riwayat Al-Daraqutni. Dari hadis-hadis ini kita tahu bahwa setan sangat menyukai orang yang tidak mau berjamaah. Oleh karena itu, agar terhindar dari gangguan setan ini, seorang mukmin harus selalu melaksanakan aktivitasnya berjamaah bersama mukmin yang lain. Misalnya dengan sholat berjamaah. Hal ini selain untuk membentengi diri dari gangguan setan, juga memiliki manfaat dan hikmah yang sangat besar. Manfaat dari sholat berjamaah diantaranya dapat dilihat dari aspek ibadah dan sosial. Dari aspek ibadah, tentunya kita mengetahui bahwa pahala sholat berjamaah 27 kali lipat lebih besar dibanding dengan sholat mufarid. Dari aspek sosial, sholat berjamaah mengajarkan kesetaraan seluruh unsur masyarakat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Miskin, kaya, rakyat, pejabat, bodoh, pintar, dan perbedaan lainnya yang tidak menjadi alasan untuk membedakan. Semua menghadap ke kiblat yang sama, berbaris dalam saf yang sama, melakukan gerakan yang sama, membaca bacaan yang sama, berdiri sama tinggi, dan duduk sama rendah, dalam menghadap Tuhan yang sama, yaitu Allah Azza wa Jalla. Manfaat sholat berjamaah lainnya dapat diketahui melalui hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pahala sholat berjamaah melebihi sholat sendirian yang dilakukan di rumah atau di kedai dengan 27 derajat. Yang demikian itu ialah apabila seseorang berwudu dengan baik, kemudian ia pergi ke masjid tanpa tujuan lain kecuali untuk melaksanakan sholat, maka setiap langkahnya akan meningkatkan derajatnya 1 derajat dan menghapus darinya dosa yang pernah dilakukan sampai ia masuk ke dalam masjid. Setelah berada di dalam masjid, ia dipandang seperti melakukan sholat hingga waktu sholat tiba. Sementara malaikat terus berdoa untuknya selama ia masih berada di tempat salatnya dan selagi ia belum batal dari wudunya. Wahai Allah, berikanlah rahmat kepadanya. Wahai Allah, karuniakanlah ampunan kepadanya. Wahai Allah, terimalah taubatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Saudaraku,
Barangkali demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf dan dimaklumi. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.